Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel aku Din Sukma DM. Oke teman-teman, apa kabar semuanya di sini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Dan jangan pernah menyerah, tetap semangat untuk terus sehat dan bugar. Oke teman-teman, kali ini aku akan memberikan informasi mengenai perbedaan antara akar bajaka kalalawit merah dengan akar bajaka tampala. Bedanya apa sih? Mungkin di sini ada beberapa teman kita yang masih belum tahu, dan memang ada beberapa juga di kolom komentar yang bertanya tentang akar bajaka yang aku konsumsi saat ini, kalalawit merah atau tampala. Karena kita perlu tahu dulu perbedaan dan jenis dari kedua akar bajakah ini ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa yang belum subscribe channel aku ya. Dan bila video ini bermanfaat, tolong dibagikan atau di-share ke teman-teman, saudara, ataupun orang tua yang lain yang sedang berusaha untuk tetap sehat dan terbebas dari penyakit. Oke teman-teman, nah kembali lagi ke tema kita mengenai perbedaan antara akar bajaka tampala dengan akar bajaka kalalawit merah. Nah selama 3 bulan yang kemarin itu aku konsumsinya akar bajaka kalalawit merah. Aku benar-benar membeli akar ini di toko online ya. Jadi bukannya endorse ataupun gratisan. Jadi kalau misalkan teman mau tahu, nanti aku kasih tahu linknya di komentar ya. Link yang aku beli tokonya di mana. Karena kalau misalkan teman-teman di sini aku maunya coba ke yang lain, atau misalkan ada saudaranya yang menjual, silahkan, nggak masalah. Jadi di sini aku hanya membagi informasi mengenai apa saja yang sudah aku konsumsi, perjuangan apa yang sudah aku lakukan atau yang sedang aku lakukan untuk terbebas dari penyakit yang namanya kista, miom ataupun polip gitu. Nah untuk sekarang memang aku belum sempat ke dokter karena memang situasinya juga aku sedang terbentur dengan pekerjaan. Mungkin nanti di saat waktunya sudah luang dan ada rezekinya juga, insya Allah aku akan ke dokter, dan memang ingin cek juga ke dokter untuk mengetahui perkembangan kesehatan aku ya, terutama bagaimana dengan kista, miom ataupun polip yang kemarin ada gitu sebelum aku konsumsi akar bajaka, dan mudah-mudahan sekarang sudah hilang. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Mungkin di sini juga ada teman kita yang juga pernah mengkonsumsi akar bajaka, ternyata mungkin belum cocok ya, bisa mencoba ke yang lainnya. Karena aku sendiri bukan hanya akar bajaka saja yang sudah aku coba, banyak hal yang sudah aku coba, mulai dari jeruk nipis, terapi jeruk nipis dari ala-ala Dewi Yul. Itu aku pernah sampai ke alternatif manapun, dari mulai Bogor, Bekasi, aku sudah pernah menjalaninya. Yaitu kan perjuangan ya, karena memang kalau kita ikutin prosedurnya, waktu itu aku disuruh sama suami untuk program bayi tabung. Sedangkan program bayi tabung itu nggak cukup biaya yang sedikit, bukan masalah materinya, tapi kita juga harus siap mentalnya. Mentalnya itu apa ya, misalkan kalau berhasil ya alhamdulillah gitu, kalau enggak ya kita bukan hanya membuang waktu juga, materi juga, tapi tenaga juga. Jadi harus bener-bener siap banget, mateng banget untuk menjalani yang namanya program bayi tabung ya. Semuanya harus dipersiapkan, mulai dari waktu, tenaga, materi, semua harus dipersiapkan, dan juga mental. Baik, mentalnya kenapa kita harus siap antara berhasil atau gagal. Nah itulah yang harus dipersiapkan. Makanya sebelum melangkah sejauh itu, aku selama masih bisa untuk konsumsi yang herbal dulu atau alternatif dulu, aku coba dulu ya, sebisa aku, semampu aku, bersama suami aku ya, aku usahakan dulu. Nanti gimana ke depannya, makanya ikutin terus channel aku ya. Aku sih berharap bisa mengikuti jejak teman-teman yang lain yang udah ada yang berhasil konsumsi ini, ada yang berhasil konsumsi ini, dan intinya aku terus berusaha bersama suami ya. Mohon doanya ya teman-teman semuanya. Oke, kembali lagi ke pembahasan kita, kok jadi panjang ya.
mengenai perbedaan akar bajaka, tampala, dan kalalawit merah. Oke, di sini aku udah siapin. Ini aku makasih banget ya buat toko online yang aku beli. Aku dapet bonusnya. Nih bonus tampala super ini aku udah coba konsumsi buat mama aku juga. Jadi aku minum ini bukan cuma buat aku doang, aku kasih ke mama aku, ke papa aku. Papaku juga pinggangnya sering sakit, tapi alhamdulillah sekarang mendingan. Aku lihat ya, ini yang aku beli akar bajaka, ini yang kalalawit merahnya ya. Kita ambil ya. Mama aku juga kemarin alhamdulillah habis konsumsi itu buang-buang airnya berhenti. Nanti itu ceritanya lain lagi. Oke, sekarang kembali lagi. Ini yang akar bajakah yang tampala ya, kelihatan ya teman-teman. Kalau ini yang kalalawit merah. Nih, untuk bentuknya memang sudah kelihatan beda banget ya antara kalalawit dengan yang tampala. Kalau yang kalalawit memang cenderung lebih tipis daripada yang tampala yang lebih tebal dan lebih kuat. Tapi untuk segi warnanya, warnanya itu memang yang kalalawit merah itu lebih merah daripada yang tampala. Jadi aku ngerebus ini waktu untuk konsumsi mama aku juga nyobain yang ini. Ternyata yang kalalawit merah lebih ngerebus supaya merahnya itu lebih cepat daripada yang tampala. Ini lebih lama untuk merahnya gitu. Dan juga biasanya kalau ini bisa 5 kalian aku rebus masih merah. Tapi kalau yang ini 3 kali dia udah tampala ini udah berkurang merahnya dibanding dengan yang kalalawit. Jadi kalalawit ini lebih awet. Kalau yang ini lebih merahnya lebih cepat berkurang ya, dan juga nggak terlalu merah pekat seperti kalalawit. Itu sih untuk segi dari warnanya dan juga bentuknya ya. Nah, untuk rasanya sendiri, kalau yang kalalawit ini rasanya memang seperti teh. Tapi kalau yang tampala ini dia itu kok dia ya kayak ngomongin orang. Ini itu rasanya lebih strong, lebih kuat, dan juga ada sedikit rasa-rasa pahit-pahitnya. Tapi nggak pahit banget, maksudnya ada sedikit rasa-rasa pahit dan juga strong rasa pas waktu pertama aku coba rasa jamunya itu kayak bener-bener berasa jamu, bukan kayak teh kayak ini mah bener-bener nggak kerasa apa-apa buat aku ya. Tapi kalau yang ini berasa banget, dan sekali aku minum itu aku berasa langsung wah tuing kerasa kayak kok kayak pusing ya, apa mungkin karena kaget karena rasanya yang sedikit pahit, padahal sedikit pahitnya nggak banyak. Nah itu untuk rasanya. Tapi untuk khasiatnya yang aku tanya dari toko online yang aku beli itu, katanya sih khasiatnya sama, cuma perbedaannya kalau yang kalalawit ini dia lebih lama untuk khasiatnya. Jadi kita butuh beberapa waktu untuk melihat khasiatnya. Tapi kalau yang ini lebih cepat daripada yang ini. Jadi khasiatnya yang tampala ini katanya lebih cepat dibanding yang kalalawit merah. Tapi untuk khasiatnya sama. Tapi untuk waktunya mungkin ya, waktunya ini lebih cepat katanya. Jadi yang mungkin teman-teman yang udah penyakitnya berat atau yang memang udah kalau kasarnya kalau kanker udah stadium lanjut atau bagaimana ya, lebih bagus yang tampala ini. Kalau yang ini bisa untuk pengobatan ataupun jaga kesehatan tubuh juga ini bisa dibanding dengan yang ini. Kalau ini bener-bener yang udah penyakitnya berat ya lebih bagus pakai ini gitu. Itu sih yang aku tahu ya mengenai perbedaan antara akar bajakah yang tampala dengan yang kalalawit merah. Ya beda ya tuh, beda banget nih teman-teman antara yang kalalawit dengan yang tampala, dan khasiatnya pun lebih cepat yang tampala katanya dibanding yang kalalawit. Tapi apapun itu ya, semua kesembuhan datangnya memang dari Allah, dari Tuhan. Jadi kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Apapun yang dikonsumsi yang penting satu buat aku harus rutin. Kalau nggak rutin juga percuma. Kalau misalkan hari ini minum besok enggak, atau misalkan pagi minum sore enggak, lebih baik rutin minumnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan jangan lupa sebelum minum untuk berdoa terlebih dahulu. Itu sih ikhtiarnya, kita minum dan berdoa kepada Allah ya, kepada Tuhan, jadi supaya kesembuhannya lebih cepat. Itu sih yang aku tanemin ya. Untuk hasilnya ya kita lihat nanti. Aku juga deg-deg nih
pengen tahu hasilnya, mudah-mudahan kistanya hilang gitu. Kalaupun misalkan enggak, ya mungkin aku mau nyoba yang namanya akupuntur. Nah, nanti selanjutnya apa yang akan aku bahas di channel aku kali ini, ya aku mohon doanya ya teman-teman, semoga ya tanpa tanpa yang lain lagi, tanpa harus menunggu lama lagi, udah langsung hilang penyakitnya dan bisa diberikan keturunan. Dan juga aku doakan buat teman-teman semua di sini yang sedang berjuang untuk sehat, semoga semuanya sehat ya, diangkat dari segala penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Dan semua keinginan serta harapan teman-teman semua bisa terwujud, amin amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama berjuang, jangan pernah menyerah, terus semangat ya, tetap semangat, karena kita nggak bisa memikirkan untuk diri sendiri, tapi juga kita memikirkan untuk keluarga kita. Karena kalau kita sehat, pasti keluarga akan senang, akan bahagia gitu. Oke teman-teman, nah itu aja yang bisa aku bagikan kali ini ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Di Instagram aku dinimarena12. Nah di situ kalian bisa add ya. Nanti bisa DM aku juga kalau misalkan ada pertanyaan, silakan bisa nge-DM aku di Instagram aku ataupun di channel YouTube aku ya. Silakan komentar sebanyak-banyaknya, akan aku jawab sebisa aku dan yang sepengetahuan aku. Oke teman-teman, kita sama-sama berbagi pengalaman ya. Itu aja yang bisa aku sampaikan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.